Halo masyarakat plus 62. Biasanya jika kita stres maka perlu meliburkan diri ke pantai. Ya, biasanya pantai merupakan tempat yang tepat untuk menghilangkan seluruh penat dan stres kita selama berada di perkotaan. Tentu saja kita ditemani dengan ombak dan turis. Sombong amat. Nah, tentu saja jika kita berlibur ke pantai, tidak lengkap rasanya jika kita tidak mencuburkan diri di tengah laut ataupun di pinggir-pinggirnya. Perlu diketahui selama itu, entah itu snorkeling ataupun diving, kita perlu mengenali beberapa hewan yang bisa membahayakan keselamatan kita. Nah, salah satunya adalah barakuda. Bukan barakuda yang itu, tapi barakuda yang di laut. Bukan yang itu juga ya. Nah, ini dia barakudanya. Barakuda merupakan suatu ikan yang dikenal bertubuh seperti torpedo dan berbentuk lonjong. Tubuhnya panjang hingga 6 kaki dan lebar hingga 1 kaki. Nah, lebih tepatnya, spesies ikan besar ini ditemukan di daerah pesisir lautan yang lebih hangat. Tentu saja guys, di Indonesia itu pasti ada. Ada lebih dari 20 spesies barakuda yang terbesar ukurannya berkisar sampai 50 cm hingga 2 meter. Terlepas dari itu, semua barakuda memiliki tampilan seperti torpedo yang kuat dengan gigian runcing dan rahang yang hebat. Berisi barisan gigian tajam yang digunakan untuk mengoyak-ngoyak mangsanya. Bagian tubuhnya diselimuti dengan sisip. Barakuda merupakan hewan yang tergolong dalam karnivora atau dia itu harus memakan ikan lain untuk mampu hidup. Biasanya dia memakan adalah ikan-ikan karang, ikan teri, kakap, ataupun cumi-cumi. Nah, karena barakuda sangat tertarik dengan benda-benda berkilau, bagi teman-teman yang berlibur ke pantai, perlu kiranya untuk melepaskan seluruh hal seperti jam tangan, kalung, dan apapun yang berkilau itu sebelum menceburkan diri ke laut. Hari ini perlu kita waspadai karena barakuda tidak 2,000 years later. Karena jika barakuda melihat hal itu, maka barakuda akan langsung menyerang entah itu pergelangan tangan kita ataupun leher kita karena kita memiliki benda-benda berkilau yang terikat pada tubuh kita. Nah, biasanya barakuda juga sering bergerombol. Nah, ketika dia bergerombol ini dikatakan sebagai sekolah atau schooling. Ya, ketika dia bergerombol, maka barakuda ini biasanya tidak berbahaya selama tidak didekati ketika dia bergerombol. Karena itu menandakan bahwa dia sedang bersosialisasi. Nah, sekolah ini biasanya akan membentuk seperti angin tornado. Yang berbahaya adalah ketika dia sedang sendiri, itu artinya dia sedang mencari mangsa nih. Jadi kalau teman-teman melihat suatu barakuda, lebih baik adalah tidak mendekatinya atau berenang perlahan dan menjauh. Tapi jika teman-teman sudah cukup hebat, merasa sudah terbiasa dengan lautan, maka tidak perlu khawatir karena saya yakin teman-teman pasti bisa menjaga diri teman-teman. Nah, semoga teman-teman mampu untuk menghindari hal-hal berbahaya selama berwisata di laut. Tentu saja barakuda juga bisa bersahabat selama kita tidak melakukan gerakan-gerakan yang tiba-tiba.
serta kita tidak memakai sebuah perhiasan-perhiasan yang mampu menarik barakuda tersebut. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Serta bagikan video ini apabila bermanfaat. Semoga dalam liburan kita semua bisa sehat-sehat dan selamat sampai kembali kepada waktu stres kita. Nah, nantikan ya video selanjutnya, share video ini ya kepada teman-teman yang juga ingin liburan bersama kamu.